Hari ini saya akan membagikan 3 teknik ampuh yang telah digunakan secara rahasia selama beberapa generasi untuk membuat pohon buah yang sudah bertahun-tahun tidak berbuah kembali menghasilkan buah. Jadi, jika pohonmu tidak berbuah, perhatikan baik-baik karena 3 metode ini akan mengejutkanmu dengan cara yang luar biasa. Dan yang terbaik dari semuanya adalah kita akan mempraktikkannya dengan barang-barang yang sudah kita miliki di rumah. Jadi kita mulai? Baik, mari kita mulai dengan metode pertama. Metode ini sangat jarang terlihat, dan saya yakin banyak sekali orang yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah teknik yang sangat kuno dan juga sangat mudah dilakukan. Dan untuk melakukannya, hal pertama yang harus kita putuskan adalah di mana kita akan melakukannya. Dalam kasus ini, saya akan melakukannya di batang utama pohon lemon ini, karena pohonnya masih muda dan akan memungkinkan saya menunjukkan yang terbaik kepadamu. Tapi kamu juga bisa melakukannya sedikit lebih ke bawah atau sedikit lebih ke atas batang, tidak masalah. Setelah kita memilih area yang akan digunakan, kita akan membutuhkan pisau yang benar-benar bersih dan sudah didesinfeksi. Kemudian, karena pohon ini masih muda dan batangnya tidak terlalu tebal, saya akan membuat sayatan sekitar 1 inci atau sekitar 2 atau 3 cm. Tidak perlu membuat sesuatu yang terlalu besar juga. Yang akan kita lakukan adalah membuat 2 sayatan kecil berbentuk segitiga. Lihat, seperti ini caranya. Baik, setelah kedua sayatan dibuat dengan hati-hati dan menggunakan ujung pisau, kita akan mulai mengangkat lidah kecil dari kulit batang ini. Lakukan perlahan tanpa terburu-buru sampai kulitnya sedikit terlepas dari kayu. Dan lihat hasilnya. Dari situlah sebenarnya nama metode ini berasal. Sekarang kita akan mengambil sedikit lidah buaya dan mengoleskannya ke seluruh luka, terutama di bagian tepi sayatan. Ini akan membantu menjaga area tetap bersih dan mempercepat proses penyembuhan dengan lebih baik. Setelah itu, kita akan mengambil tusuk gigi sederhana dan memasukkannya di bawah kulit batang agar tetap sedikit terangkat. Tidak perlu mengangkatnya terlalu tinggi, cukup sisakan sedikit ruang saja. Sekarang setelah tusuk gigi terpasang, kita akan mengambil sepotong kain atau lap dan melilitkannya agar semuanya tetap terikat dengan baik. Saya suka menggunakan kain karena memungkinkan kulit batang tetap bisa bernapas dan juga sangat mudah dilepas nanti. Dan untuk mengakhiri, kita akan menaburkan sedikit bubuk kayu manis di seluruh luka. Ini adalah sesuatu yang hampir semua orang punya di rumah dan memiliki sifat anti jamur yang sangat baik, membantu melindungi area tersebut saat proses penyembuhan. Dan beginilah seharusnya hasil akhirnya. Sekarang kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa kita melakukan semua ini? Karena kerusakan kecil yang terkontrol ini memaksa pohon untuk bereaksi. Pohon memahami bahwa ada sesuatu yang terjadi di area ini dan mengaktifkan mekanisme pertahanan serta regenerasinya. Dan seringkali, ketika pohon buah sudah bertahun-tahun tidak berbuah, rangsangan seperti ini sangat membantu untuk pembungaan di masa depan. Penting juga untuk diketahui bahwa biasanya metode seperti ini dilakukan dari akhir musim dingin hingga awal musim semi, yaitu saat pohon mulai aktif dan memiliki kemampuan lebih untuk bereaksi. Dan jika kamu menyukai metode ini, bersiaplah, karena yang berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Ini adalah teknik yang berasal dari bangsa Romawi kuno. Bayangkan sebuah metode yang sudah digunakan sejak ratusan tahun lalu dan hingga hari ini masih bekerja dengan sangat mengagumkan. Dan yang terbaik dari semuanya adalah metode ini bahkan lebih mudah dilakukan daripada yang sebelumnya. Jadi perhatikan baik-baik karena kita akan masuk ke metode berikutnya. Baik, kita lanjut ke metode kedua, yaitu metode koin. Dan aku kasih tahu satu hal, ini mungkin salah satu metode paling mudah di seluruh video ini. Untuk melakukannya, kita hanya membutuhkan 2 benda, sebuah koin kecil dan sebuah tang. Benda-benda yang hampir semua orang punya di rumah. Jadi mari kita mulai. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah mencari bagian batang yang bersih. Bagian di mana koin bisa menempel dengan baik.
Nah, dalam kasus ini, karena saya sedang bekerja dengan pohon muda, saya akan melakukannya kira-kira di tengah batang di area sini. Sekarang kita ambil sebuah koin. Ukurannya tidak terlalu penting, meskipun memang penting agar sesuai dengan ketebalan batang. Jika batangnya sangat tipis, kita akan menggunakan koin yang kecil. Setelah kita punya koinnya, kita letakkan di atas kulit batang. Dan sekarang, kita ambil tang dan perlahan-lahan kita tekan sampai koinnya bisa menempel sendiri. Dan selesai, seperti inilah hasil akhirnya. Ngomong-ngomong, jika kamu punya pohon yang jauh lebih besar dan batangnya lebih tebal, banyak orang melakukan hal yang persis sama. Tapi alih-alih menggunakan tang, mereka memakai palu kecil untuk menancapkan koin dengan baik ke kulit batang. Sekarang kita akan mengambil sepotong kain atau lap kecil dan melilitkannya di sekelilingnya. Kita hanya akan menggunakan kain tersebut untuk menahan koin dengan aman dan mencegahnya jatuh. Koin harus terpasang dengan kuat seperti ini. Sekarang, seperti pada metode sebelumnya, kamu pasti bertanya-tanya mengapa sesuatu yang sesederhana koin bisa benar-benar berhasil. Dan ketika kita menancapkan koin ini sebagian ke kulit pohon, kita sebenarnya menyebabkan sedikit kerusakan yang terkontrol dan pohon, seperti pada metode sebelumnya, menganggap dirinya dalam bahaya, sehingga secara otomatis mengaktifkan mekanisme pertahanannya. Lalu, apa yang akan dilakukan pohon? Tentu saja pohon akan mencoba untuk bereproduksi. Artinya, pohon akan menghasilkan bunga dan dengan demikian meningkatkan kemungkinan untuk menghasilkan lebih banyak buah. Dan justru karena itulah, metode ini yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, hingga hari ini tetap menjadi salah satu yang paling ampuh yang bisa kamu temukan. Dan sejujurnya, juga salah satu yang paling sederhana. Lalu kapan sebaiknya kita melakukan metode ini? Sama seperti metode sebelumnya, waktu yang ideal adalah dari akhir musim dingin hingga awal musim semi. Karena pada saat itulah pohon mulai aktif dan getah mulai bergerak dengan jauh lebih intens. Dan sekarang saya akan menunjukkan salah satu metode yang paling sederhana, tapi juga salah satu yang paling jarang diketahui. Dan yang terbaik dari semuanya adalah kita tidak akan menggunakan pisau ataupun koin, hanya sebuah batang kecil atau penyangga dan sepotong kain. Metode ini dikenal sebagai metode anyaman. Dan meskipun terlihat terlalu sederhana untuk berhasil, hasilnya benar-benar mengejutkan. Jadi perhatikan baik-baik karena kita akan melakukannya langkah demi langkah. Dan untuk melakukannya sangatlah mudah. Kali ini saya akan melakukannya dengan sebuah alpukat kecil agar kamu bisa melihatnya dengan lebih jelas. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah meletakkan sebuah batang kecil atau penyangga di samping salah satu cabang yang ingin kita bentuk. Sekarang, lakukan dengan sangat hati-hati. Kita akan mulai melengkungkan atau menganyam cabang tersebut mengelilingi penyangga, seperti ini. Setelah posisinya sudah sesuai, sekarang kita ambil beberapa potongan kain dan mulai mengikatkan anyaman cabang ke penyangga. Cukup lilitkan beberapa kali dan pastikan terikat dengan kuat. Dan beginilah seharusnya hasil akhirnya. Seiring waktu, cabang akan menyesuaikan diri dengan penyangga, tetapi selama proses penyesuaian itu, pohon akan mendeteksi bahwa ada sesuatu yang berubah, bahwa ada kekuatan atau perubahan pada cabang tersebut yang tidak biasa. Dan justru sinyal kecil peringatan itulah yang dalam banyak kasus merangsang pohon untuk bereaksi. Pohon buah menganggap bahwa ia sedang mengalami situasi stres dan sebagai mekanisme bertahan hidup, ia berusaha untuk bereproduksi. Dan bagaimana caranya? Yaitu dengan menghasilkan bunga dan kemudian buah. Sekarang ceritakan di kolom komentar dari mana kamu menonton saya dan pohon apa yang sedang menjadi masalah bagimu. Jika kamu punya pohon buah yang tidak berbunga atau tidak berbuah, beritahu saya dan saya akan senang membacanya serta mencoba membantumu. Dan jika kamu belum berlangganan, jangan lupa beri like dan bagikan video ini kepada seseorang yang juga menyukai tanaman seperti kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.